Oke, kembali lagi bersama manusia-manusia anomali di sini. Kita kemarin di video sebelumnya udah main Roblox ya. Tapi kita jarang upload sih, bagus. Ya, karena sudah memasuki bulan sekolah dan mulai masuk ya. Coba perkenalkan dulu diri Anda yang karakternya rambutnya pink. Halo guys, gue Bacira. Sedikit perkenalan dari gue, lanjut aja ke orang lain. Gue yang rambut merah, kalau bisa dipanggil Kuma. Oke. Bisa panggil gua Kuma saja ya. Ya tapi bisa panggil gua Virgan sih. Anjay. Oke, pada kesempatan malam ini kita bakal upload sesuai tanggal, yaitu setiap malam Jumat kita bakal ngadain yang namanya ngobrol-ngobrol membahas teori konspirasi, hantu, sejarah, dan misteri yang ada di dunia, coy. Oke? Oke, mulai dari mana ya? Ini singkat gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nanti kita obrolin. Jadi bapak-bapak, dia lagi pengen sholat subuh. Tapi kan kalau di Bogor tuh masih ada hutan-hutan dikit. Apa tuh? Jadi pas dia pengen sholat subuh, ada kayak rumah, bukan rumah kosong banget, baru beberapa bulan kosong. Dia lewatin. Ini mungkin familiar kalau yang sering nonton film horor Indonesia. Dia ngelihat pocong di atas rumahnya gitu. Kita coba buka. Nanti tampilin aja nggak sih di ini? Iya sih, bisa sih. Cuma ya lebih jelasnya seperti inilah. Habis itu, mumpung dia pas pengen sholat subuh tuh bawa HP kan. Oke, gua pause dulu videonya di sini. Gua mau disclaimer aja, yang kalian dengar dari tadi itu kalian nggak salah dengar. Mic-nya Virgan atau Kuma di video ini mantul, jadi biasakan diri kalian di sepanjang video ini akan banyak terdengar suara-suara mantul walaupun nggak terlalu kenceng ya. Jadi enjoy the video. Sorry ya guys ya, nanti kita benerin lagi buat ke depannya. Dia foto. Karena gue nggak tahu foto di mana sekarang, masih ada atau nggak tahu. Dia foto dong, dipoto, set. Dia langsung buru-buru ke masjid karena ya mungkin kayak aduh gimana nih, mending sholat dulu lah daripada ngurusin yang nggak penting ini. Dia sholat, terus karena situ lumayan banyak yang warga yang sholat juga. Dia ngomong kayak, tadi saya ngeliat ini nih, dikasihkan fotonya. Kata warga gini, duh rawan daripada kayak gitu mending langsung lihat aja, takutnya ada yang gimana ya bahasanya, ngeprank atau jahil gitu. Oke. Jahil, dia datengin kayak mana nih, dicek dong hampir masuk dalam, karena kan mumpung masih belum lama juga, mungkin masih aman masukin. Dia cari-cari nggak ada tuh. Akhirnya ya gimana nih, apa mau malam besok aja lihat gitu, jagain di situ, takutnya masih jahil orangnya. Dia tuh masih berprasangka positif lah, masih positive thinking. Oke. Besoknya yang jadwal ronda itu jagain di situ. Biasa kan muter-muter, disuruhnya di situ ada yang di situ kayak 2 orang lah. Ya ronda kan pasti biasa 5-6 gitu kan. Di situ taruh 2 orang. Ditunggu-tunggu, akhirnya munculnya tapi bukan prank gitu, bener-bener pocong. Pas dilihat kayak muncul depan gitu. Gimana ya, dia muncul baru loncat ke yang atap-atap gitu. Sebenarnya di foto ini nggak terlalu mirip, jadi di atasnya tuh kayak bener-bener di atas genteng gitu. Oh shit, muncul dia dari bawah loncat ke atas genteng gitu. Bro, parkour aja. Nggak tahu gue, tapi yang pasti katanya langsung di atas, dia ngeliat udah di atas. Oke. Tiba-tiba ada aja gitu. Ya, kayak gitu. Dia bilang, ini seriusan gitu. Foto lagi dong, dipoto. Tapi kali ini tiba-tiba di fotonya tuh nggak ada. Nggak ada. Dilihat lagi, tapi ada. Makin nggak dapet di HP, nggak ada. Kayak, waduh, gimana nih? Dibaca dong. Ngikutin baca. Waduh, ini ada yang salah ini.
ada yang salah. Nah, kayak gitu langsung lapor dong ke ronda. Karena kan ditaruh 3 orang lagi diem di ronda, satu orang baru muter komplek. Mungkin karena RT-nya pintar juga sama, waduh kalau dibiarin makin parah nih bisa-bisa. Nah, besoknya langsung aja tuh di apa ya namanya, kalau itu tuh apanya kan namanya, di sholat, Ya, Pak. sholatin sih, di ngajiin Oh, rumahnya, iya. Oh, bersihin. Gue nggak tahu itu rumahnya kosong kenapa, tapi yang jelas udah kosong. Teori gue sih mungkin penunggunya bukan penunggu, kayak bekas rumah dia terus langsung ditinggalin gitu loh. Kayak mungkin dia meninggal di situ terus bikin rumah, tapi habis itu rumahnya ditinggalin Oh, iya, iya. gitu loh. Teori gue begitu. Si bapak-bapak ini ngelihat pocongnya ini di genteng rumah. Di genteng, pure genteng. Maksudnya Gentengnya tuh kelihatan di genteng itu kelihatan dari atas sampai bawahnya tuh apa kelihatan kayak bagian tengah badan pocongnya doang apa gimana? di fotonya setengah badan, tapi katanya kalau ngeliatnya full badan. Oh, berarti gentengnya dia berarti agak jauhan dikit. Jadi agak Jauhan pas di dikit. turunan gentengnya. Ya, Berarti rumahnya itu kosong. kosong. Mungkin sekarang udah benar-benar kosong ya. Itu kalau nggak salah di 2020 atau 2019. Tadi itu kenapa pemiliknya tuh meninggal apa bunuh diri tuh? Itu teori gua. Gua Teorinya nggak tahu. background asli rumahnya kita nggak tahu. Itu tiba-tiba udah kosong aja dari awal. Tapi menurutnya Baci, teorinya rumah ini awalnya ada, entah yang awalnya rumah pemiliknya ini mati atau bunuh diri di situ, pocongnya itu pemiliknya sebenarnya. Nah, gitu. Teorinya, Iya. tapi nggak tahu. Teori gua. Dia tuh ya kalau teori kasarnya mah dia bunuh diri lah ya. Iya, entah bunuh diri atau mati di rumah itu atau kuburannya ada di bawah rumah itu. Nggak tahu. Ya, teori kedua mungkin itu tempat bekas kuburan. Mungkin. Oke. Iya, ya. Tapi ini ya, kalau ngomong-ngomong soal bunuh diri nih, Aing punya cerita juga sih. Coba gimana? Oke. Ini tuh gimana ya? Ini urban legend sih dari Skotlandia. Scotland. Oke. Scotland. Nah, ini tuh menceritakan tentang seorang gadis kecil yang memiliki kelainan dan membenci hidupnya sendiri lalu memutuskan untuk bunuh diri. Damn, gitu. Tahu background dia membenci dirinya karena apa? Karena dia mempunyai kelainan Kelainannya? yang mungkin beda dari seseorang sih. Oh, maksudnya kayak entah fisik, Oh. entah apa gitu ya? Ya, entah fisik Kayak ini ya. Apa tuh namanya? apa. Insecure. Ya, cuman oke. dari insecure ini tuh dia jadi benci sama dirinya sendiri sampai dia tuh mengakhiri hidupnya gitu. Anak kecil. Anak kecil. Kecil. Anak kecil itu. Sesudah bunuh diri itu tuh keluarganya malah dapat teror, Brandrod. malah dapat teror dari anaknya. Oh, Shit. tapi kan yang salah bukan keluarganya harusnya. Enggak, ya yang salah ya bukan keluarganya sih. Cuman nggak tahu kenapa setelah bunuh diri itu si keluarganya itu mendapatkan teror yang akhirnya tuh mati satu persatu. Anjing. Satu persatu tuh mereka mati saat diteror. Shit. Tapi masa Tapi kalau dia tuh tahu kalau dia tuh diteror. Iya, masa ketahuan di terornya tuh ada apa aja bukti-bukti di terornya? Belum tahu sih ya. Belum bisa jadi itu bukan dari anak kecilnya kan nggak ada yang tahu. Nggak Ya, cuman tahu. kan setelah bunuh diri itu tuh ada teror gitu. Oh, karena Oh. anak kecilnya bunuh diri, terus keluarganya dapat teror satu persatu. Ya mungkin pemikiran, waduh ini kalau kayak gini pasti dari anak itu tuh. Mungkin Iya, gitu. mungkin gitu mikirnya. Cuman ya, Pemikirannya ya, begitu. tapi oleh warga sekitar tuh ini tuh disebutnya tuh apa ya, kayak legenda yang sangat menyeramkan gitu. Di Scotland. Iya, karena kenapa sih? Karena kenapa disebut sangat menyeramkan? Karena siapa saja yang mencoba mencari tahu tentang ini. Nah, oke, sorry, gue belum kenalin ya namanya ya. Nah, siapa namanya? Jadi namanya tuh White Death. White Death. White Death. White Death. Kematian White putih. Death. Iya, Asik. jadi kayak siapapun yang mencari tahu tentang si White Death ini akan diikuti oleh arwahnya.
Oh, pantes kita nggak tahu diterornya karena apa? Karena kalau misalkan kita cari tahu, kita juga diteror terus mati. Iya. Makanya kenapa? Oh, iya juga ya. Iya. I see. Nah, ini gue rada takut sih karena kan gue nyari tahu tentang dia. Tapi kan tapi kan di ininya kan kita kalau kita tahu karena apa teror, kita jadi nggak tahu apa-apa. Iya sih. Karena kan ini juga urban legend ya. Urban Legend Scotland. Cuman ya kayak cing, aing waktu pas tadi nyari kayak gua nemu kayak gini. Cing, gua mau nyeritain ini apa enggak ya? Berteori sekarang? Teori. Masih ada lanjut. Mana punya teori apa soal kasus yang di Scotland ini? Menurut aing ya, Hmm. mungkin kalau kata aing sih bukan karena anaknya sih. Tapi karena Ya mungkin ada perampok, mungkin karena ya pas banget setelahnya anaknya bunuh diri jadi meninggal. I don't know. Oh, mungkin karena perampoknya nih mungkin ada di sekitar rumahnya, entah tetangganya atau bukan. Anak kecilnya bunuh diri, perampoknya memanfaatkan itu buat meneror satu keluarga ini. Iya sih, bisa sih. Ya kan, jadi kayak anak-anak ini baru bunuh diri nih, ya udahlah gua teror aja, gua takut-takutin sampai kalian stres, gua ambil harta kalian. udah meninggal bro. Iya, bro. Bukan stres lagi bro. Tadi mana bilang ada keterlainan fisik. Kata guru IPA aing kalau misalnya ngelahirin itu jangan setengah-setengah. Iya. Biasanya ada orang kalau yang ngelahirin tuh cuman sampai tekanan itu sampai ke tengah kepala gitu. Jadi mohon maaf kepalanya Wah, jangan ketawa bro.